Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hidrokarbon jenuh ya. Kita kemarin sampai pada sifat alkana. Nah, pada penjelasan sifat kali ini kita akan lanjutkan mengenai volatilitas. Jadi volatilitas ini adalah kecenderungan suatu liquid, bentuk alkana liquid untuk menjadi gas. Nah, itu disebut dengan volatilitas ya. Jadi cair menjadi gas. Nah, senyawa yang volatil atau senyawa yang disebut dengan senyawa volatil itu adalah senyawa yang mempunyai titik didih rendah atau low boiling points. Jadi kalau senyawa yang memiliki titik didih rendah, maka itu disebut dengan senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap. Senyawa yang dari bentuk cair itu mudah untuk membentuk gas. Itu disebut dengan senyawa volatil. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kita bisa lihat titik didih dan juga titik leleh dari senyawa golongan alkana mulai dari metana, etana, propana sampai ke bawah. Semakin banyak nilai atau semakin banyak jumlah C-nya, maka titik didih boiling point BP dan juga MP melting point itu akan semakin tinggi. Jadi kalau C-nya semakin banyak, maka titik leleh dan titik didihnya juga akan semakin naik begitu ya. Kita bisa lihat di situ metana boiling point-nya minus 162. Kemudian etana minus 89, propana minus 42, butana 0, pentana 36 dan seterusnya ke bawah. Pokoknya semakin tinggi atau semakin besar jumlah C-nya, maka boiling point dan melting point-nya juga semakin besar. Densitas juga sama ya. Densitas semakin banyak C-nya, maka densitasnya juga semakin tinggi. Untuk fasanya pada suhu ruang, metana, etana, propana, dan butana ini bentuknya adalah gas fasanya. Kemudian pentana sampai heksadekana itu bentuknya adalah liquid. Selanjutnya ikosana sampai heksaoktana ini bentuknya adalah solid. Nah, 4 alkana teratas yaitu metana, etana, propana, dan butana yang memiliki 1 sampai 4 atom karbon itu bentuknya gas pada suhu ruang dan banyak digunakan sebagai bahan bakar ya, metana, etana, propana, dan butana. Selanjutnya, alkana yang memiliki 5 sampai 8 atom karbon yaitu pentana, heksana, heptana, dan oktana ini bentuknya liquid pada suhu ruang. Dan sifatnya adalah sangat volatil atau highly volatil. Di mana keempat alkana ini, pentana, heksana, heptana, dan oktana, ini banyak digunakan sebagai bahan bakar seperti bensin ya. Gasolin itu bensin. Nah, alkana yang liquid dari nomor 9 atau yang mempunyai jumlah atom karbon 9 sampai 17 ini memiliki titik didih yang lebih tinggi, higher boiling point. Memiliki titik didih yang lebih tinggi dan biasanya ditemukan di kerosen, diesel dan juga bahan bakar pesawat jet ya. Oke. Alkana dengan bentuk yang lebih besar ukurannya, larger alkan, itu contohnya adalah parafin ya. Nah, parafin ini adalah padatan lilin yang biasanya digunakan untuk coating buah. Coating itu pelapis ya, jadi buah itu dilapisi dengan menggunakan parafin ini. Untuk coating buah dan juga sayur, tujuannya adalah untuk mempertahankan kelembapan buah tersebut karena supaya nggak kering gitu ya. Dan juga untuk mencegah tumbuhnya jamur dan meningkatkan penampilannya supaya lebih segar. Jadi supaya buah itu tampak lebih segar, mencegah tumbuhnya jamur, kemudian menjaga kelembapan, itu bisa menggunakan si parafin ini, yaitu alkana yang besar ya, atau C-nya banyak, larger alkans. Selanjutnya ada petrolatum ya, salah satu jenis alkana yang cukup besar juga. Petrolatum atau vaselin ini merupakan campuran semi solid. Jadi bentuknya tidak yang padat banget gitu ya, karena semi solid. Di mana campuran semi solid ini merupakan hidrokarbon dengan atom C lebih dari 25. Nah, ini biasanya digunakan sebagai salep dan juga kosmetik. Selain itu juga digunakan sebagai lubrikan. Lubrikan ini adalah minyak pelumas ya, dan juga digunakan sebagai pelarut.
Oke, nah aturan penamaan alkana menurut UPEC ini yang pertama kita bisa lihat di sebelah kiri ya, ada C1 sampai C10. Di situ ada meth, eth, prof, but, kemudian ada pent, hex dan seterusnya. Nah, ini adalah awalannya ya. Jadi belakangnya biasanya mengikuti dia ada termasuk rantai tunggal atau rantai rangkap atau rangkap 3, atau mengikuti juga apakah dia sebagai cabang, apakah dia ada gugus fungsi tertentu di sana. Nah, itu sesuai dengan yang mengikuti. Misalnya kalau dia rantai lurus saja ya metana. Kalau misalnya dia ada rangkap 2 berarti metena, rangkap 3 berarti metuna. Kalau dia menjadi cabang berarti metil, etil, propil dan seterusnya. Kemudian kalau dia ada gugus misalnya alkohol berarti dia metanol, kemudian etanol, misalnya dia ada gugus keton maka menjadi metanon, etanon dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi caranya adalah urutannya yang pertama adalah menentukan rantai utamanya atau parent. Rantai utama ini, rantai utamanya itu berupa apa? Yang kedua, jumlah C pada rantai utama itu ada berapa? Nah, itu akan menentukan namanya, apakah dia met, et, prop atau seterusnya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi prefix atau cabang yang ada di posisi nomor berapa. Selanjutnya adalah menuliskan nama fullnya, yaitu cabang diikuti dengan rantai utama. Dan familynya apakah dia alkana, alkena, ataupun alkuna, seperti itu. Nah, caranya adalah yang pertama tentukan dulu rantai yang paling panjang, rantai lurus yang paling panjang itu adalah rantai utama. Selanjutnya yang kedua adalah menentukan jumlah C pada rantai utama itu berapa. Nah, jumlah C ini tentu dipilih yang lebih panjang. Misalnya contohnya di situ ya, di gambar itu C-nya kalau kita hitung di rantai lurus itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, sedangkan kalau kita hitung C-nya belok ke atasnya itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, di nomor 5 itu ke atas ya, 6, 7. Maka kita pilih yang 7 sebagai rantai utama, bukan yang 6. Jadi rantai utamanya jumlahnya adalah 7. Sehingga namanya di nomor 3 yang ngitungnya nomornya adalah dari yang paling dekat dengan rantai cabang. Yang paling dekat dengan rantai cabang itu ngitungnya dari sebelah kanan. Berarti CH3 yang di baris atas itu nomor 1, sebelahnya 2, kemudian bawahnya 3. Maka cabangnya ada di nomor 3. Dan itu berupa CH3 cabangnya, berarti metil. Berarti namanya adalah 3-metil heptana karena ada 7C. Selanjutnya, kalau ada 2 atau lebih gugus yang sama atau cabang yang sama, maka kita bisa tuliskan di kalau 2, tri kalau 3, tetra kalau 4 dan seterusnya ya. Oke. Cabang yang berbeda atau golongan yang berbeda, maka diurutkan urutan penamaannya berdasarkan alfabet ya. Misalnya di tri, tetra dan seterusnya. Nah, contohnya nih di sini ada 2 cabang ya di situ, yaitu BR. Ada 3 cabang, ada cabang BR, ada cabang CL, sama ada cabang metil. Rantai utamanya adalah yang lurus ya, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka itu pentana. Kemudian cabangnya ada BR, bromo, kemudian ada CL, kloro, sama ada satu lagi metil di nomor 4 ya. Nomor satunya dimulai dari sebelah kanan yaitu BR. Nomor 1 atau penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Yang paling dekat dengan cabang yaitu yang BR ya. Nah, penamaannya mana dulu? Apakah kloro dulu, bromo dulu, atau metil dulu? Nah, ini dipilih urutannya berdasarkan abjad. Karena bromo ini diawali dengan huruf B, maka bromo yang duluan ya. 1 bromo, kemudian 3 kloro, C ya, terus kemudian M yaitu metil, 4 metil pentana. Selanjutnya, jika ada ini ya, ada penomoran ya, penomoran itu sama-sama cabangnya atau etil metil begitu, jadi numberingnya itu sama. Misalnya di situ ya, di situ kan ada 2 cabang yaitu etil sama metil. Sama-sama di nomor 1, 2, 3, 4, 5, sama-sama di nomor 5.
Kalau dimulai dari kiri, kalau dimulai dari kanan juga sama-sama nomor 5. Nah, bagaimana kita memilihnya? Apakah etil dulu ataukah metil dulu? Maka dimulai berdasarkan alfabet ya. Etil sama metil, alfabetnya duluan etil karena huruf E. Maka etil didahulukan. Jadi nomor satunya dimulai dari sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 etil, 6 metil dekana gitu ya. Oke, selanjutnya. Jika ada 2 atau lebih rantai yang paling panjang, jadi ada 2, kalau kita hitung rantai yang paling panjang itu ternyata ada 2 sama-sama gitu ya. Maka mana yang harus kita pilih? Yang kita pilih adalah jumlah cabang yang paling banyak. Jadi di situ ada 2 pilihan, sama-sama oktana ya rantai panjangnya. Ada 2, bisa 2, 4, 6 trimetil 5 propil oktana, bisa 2, 4 dimetil 5 sekbutil oktana. Nah, mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang 2, 4, 6 trimetil 5 propil oktana, bukan yang 2, 4 dimetil 5 sekbutil oktana. Karena yang 2, 4 dimetil 5 sekbutil oktana ini rantainya atau cabangnya hanya sedikit, yaitu 3. Kalau yang 2, 4, 6 trimetil 5 propil oktana ini 4. Jadi kita pilih yang lebih banyak cabangnya. Oke, selanjutnya isomer alkana. Nah, isomer ini adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama tapi strukturnya berbeda. Nah, isomer ini punya titik didih dan titik leleh yang berbeda. Contohnya adalah di sini ada N-butana sama 2-metil propana. Dua-duanya sama C4H berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10 ya. 2-metil propana juga C4H10. Namun titik didih untuk N-butana minus 0,5 derajat Celcius. Titik didih untuk metil propana adalah minus 11,7 derajat Celcius. Rantai lurus, titik didihnya lebih tinggi dibandingkan yang rantai bercabang ya. Ini namanya isomer. Sama-sama C4H10 tapi strukturnya berbeda. Oke. Kita akhiri sampai di sini ya pembahasan mengenai alkana ini. Kita lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.